Hai semuanya, kalau kita diundang makan oleh orang yang sangat terhormat, bukankah kita tidak akan berpakaian sembarangan? Kita akan lakukan yang terbaik untuk menghormati orang yang mengundang kita dengan cara kita berpakaian yang pantas. Demikian pula kita melihat dalam Imamat pasal 16 ayat 3-4. Beginilah caranya Harun masuk dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Semua ritual ini dikerjakan oleh para imam dengan sebuah kesadaran bahwa ia hanyalah manusia biasa. Ia pun orang yang sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan, tetapi dilayakkan. Korban bakaran yang harus dipersembahkannya untuk pengampunan dosanya menggambarkan bahwa dia pun manusia biasa dilayakkan oleh Tuhan. Jadi imam harus ingat, kalau dia ini tidak layak tetapi dilayakkan. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menghormati Tuhan, yang bukan saja mengundangnya untuk bersekutu atau makan bersama atau menikmati kebaikan Tuhan, ya. Tetapi imam ini ketika melakukan tugasnya sebagai imam, artinya dia diundang dekat dengan Tuhan. Ya, seperti halnya undangan makan bersama itu menggambarkan kedekatan, maka pelayanan imam pun juga menggambarkan kedekatan dengan Tuhan. Imam tidak boleh berpakaian sembarangan. Diatur dengan detail, dia basuh tubuhnya dengan air, dia pakai pakaian kebesarannya. Apa sih artinya? Lakukan yang terbaik untuk menghormati Tuhan. Ingat, kita pun orang berdosa, tidak layak. Tetapi Tuhan bukan hanya mengundang kita untuk makan, tetapi Tuhan itu datang ke dunia, mengunjungi kita semua yang tidak layak. Maka ada istilah yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, pernah berkata, aduh siapakah aku ini? Sampai Maria, wanita yang dipilih untuk menjadi jalan kelahiran Tuhanku, penjelmaan Tuhanku jadi manusia, datang mengunjungi aku. Saudara sekalian, kita lihat sama-sama, kita harus lakukan yang terbaik untuk menghormati Tuhan. Jadi pada saat kita beribadah, lakukan yang terbaik. Ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, kalau kita ibadah online di rumah juga harus sungguh-sungguh, dengan segenap hati, hormati Tuhan. Sehingga kita mendapatkan manfaat daripada ibadah itu. Saudara sekalian, ketika kita tidak lagi terikat dengan aturan-aturan seperti ini, kadang-kadang tanpa sadar ada orang yang ketika dia berdoa kepada Tuhan ya sekedarnya saja, dengan sikap yang mungkin kurang sungguh-sungguh. Saudara, mari hari ini kita belajar melakukan yang terbaik untuk menghormati Tuhan. Tuhan Yesus